Shalom bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di minggu kita, minggu Quasimode-Geniti, yang berarti seperti bayi yang baru lahir, terambil dari Mazmur pasal 42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Inilah firman Tuhan bagi kita semuanya. Mazmur 42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kerinduan kepada Allah. Untuk memimpin biduan, nyanyian pengajaran badi Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema dari renungan kita pada hari ini yang berkata bahwa jiwaku haus kepada Allah. Apa yang membuat jiwa pemazmur di sini menjadi haus? Apa yang membuat sehingga dia merindukan kehadiran Allah di dalam kehidupannya? Kita dengan jelas bisa melihat nas ini, bagaimana situasi yang dialami oleh pemazmur hampir mirip atau hampir sama dengan yang kita alami pada saat ini. Di tengah keadaan dunia yang sedang menghadapi pandemik virus COVID-19, beberapa minggu telah kita lalui, bahkan ketika kita merayakan Jumat Agung dan merayakan Paskah, kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tentu hal ini kita bertanya, sampai kapan kita akan melalui hal yang seperti ini? Sampai kapan wabah ini bisa berakhir dan kita bisa bersekutu, berkumpul bersama saudara seiman di dalam gereja, di dalam bait Allah yang kudus itu? Jika kita mau merenungkan keadaan ini dengan iman, maka banyak hal yang hendak diajarkan dari situasi yang kita hadapi. Banyak hal yang kita harus pahami bahwa ternyata kebersihan itu, kesehatan, kebersamaan dalam keluarga menggugah kita untuk bisa semakin berbagi kepada sesama. Namun satu hal yang diajarkan kepada kita sesuai dengan nas firman Tuhan ini, dikatakan bahwa ada kerinduan dari setiap orang untuk datang dan berseru kepada Tuhan, untuk bersekutu kepada Tuhan. Apa yang dialami pemazmur dalam nas ini kurang lebih memiliki sedikit kemiripan dengan apa yang kita rasakan juga di keadaan dunia saat ini. Pemazmur berkata di ayat yang ketiga, dikatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Karena situasi yang sulit membuat pemazmur jauh dari bait Allah, karena mereka pada saat itu berada di dalam pembuangan, sehingga mereka jauh dari Yerusalem, jauh dari bait Allah untuk bersekutu dan berdoa dan memuji Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Sehingga pemazmur dalam nas ini kita lihat bagaimana kegundah-gulanaan dirinya, bagaimana harapan yang dicita-citakannya. Sampai kapan hal ini bisa terjadi?
Sampai kapan bangsa yang dikasihi Allah itu bisa keluar dari pembuangan dan bersukacita, bersekutu untuk memuji dan memuliakan Allah di bait-Nya yang kudus? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, situasi ini telah mengajar mereka untuk semakin mengenal Tuhan di masa-masa yang sulit. Walaupun situasi yang sulit itu membuat pemazmur mengalami kesedihan yang mendalam. Dikatakan tadi bahwa siang dan malam makanannya hanyalah tangisan saja. Situasi keadaan yang sulit ini yang kita hadapi dalam kehidupan ini tentu membuat kita terpukul. Tentu membuat kita merasa bahwa kita tidak bisa lagi bersekutu dan memuji Tuhan. Namun kita menerima setiap keadaan ini dengan iman. Maka situasi yang sulit mengajarkan kita untuk semakin lebih mengenal Allah jauh lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, melalui nas firman Tuhan ini kita melihat pengajaran apa yang bisa kita terima dari situasi atau pengalaman atau situasi yang sulit yang kita alami berdasarkan firman Tuhan ini. Yang pertama, kita memiliki Allah yang hidup. Orang kafir bisa kehilangan Allahnya ketika berhalanya dihancurkan, atau mungkin menggantikan berhala yang lain menjadi Allah yang baru. Namun kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak dibatasi oleh situasi, tempat, jarak, bahkan kematian sekalipun. Allah yang tidak bisa dibatasi situasi, tempat, dan jarak, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih penyertaan Allah. Hal ini yang dapat kita syukuri dari kebangkitan Yesus Kristus dari yang mati, bahwa maut tidak bisa merenggut kasih setia Allah kepada kita, bahwa kita memiliki Allah yang hidup di dalam diri Yesus Kristus sehingga kita dapat bersyukur, memuji dan memuliakan Allah. Sekalipun kita berada di situasi yang sulit, air mata menjadi makanan kita siang dan malam karena pahitnya penderitaan. Tetapi lihatlah, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mampu merubah penderitaan kita menjadi sukacita, asalkan kita percaya dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Seperti Mazmur di pasal 23 yang berkata bahwa Allah adalah gembalaku, bersamanya aku tenang, tongkatmu dan gadahmu itulah menghibur aku. Sehingga yang mau dikatakan dari Allah yang hidup ini bahwa ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah kepada Kristus, Dia mampu merubah penderitaan kita. Dia mampu merubah setiap kesulitan yang kita alami menjadi sukacita. Dan diperlukan ketekunan untuk bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dibutuhkan kesabaran yang sangat mendalam untuk bisa mengandalkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Bagi orang yang mau membuka diri untuk dituntun oleh Roh Kudus, situasi yang sulit akan selalu mengajarkan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita terbiasa akan berkat Tuhan yang selalu mengalir dan melimpah di dalam kehidupan kita, sehingga kita sudah mulai melupakan bahwa itu semuanya adalah berkat daripada Tuhan. Kita mulai membanggakan diri, merasa itu semua adalah karena kemampuan dan kerja keras kita. Mungkin selama ini kita datang ke gereja sudah menjadi rutinitas, formalitas, kebiasaan yang tidak memiliki dampak bagi pertumbuhan iman kita. Bagaimana jikalau saluran itu sedikit dikecilkan oleh Tuhan? Bagaimana jika untuk sementara waktu kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan di gerejanya yang kudus? Apa reaksi kita? Ketika pemazmur berada pada situasi yang sulit sehingga tidak bisa datang ke rumah Allah, dia disadarkan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan di bait-Nya yang kudus. Kita melihat sisi positif yang terjadi
dari situasi yang kita alami dan dunia alami pada saat ini. Ketika mewabahnya virus COVID-19 yang mengharuskan kita beribadah di rumah, pertanyaannya, apakah dalam diri kita sudah lahir kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara kita di gereja? Jika selama ini kita kurang memperdulikan dan tidak sungguh-sungguh untuk datang beribadah ke gereja, apakah kita telah memiliki kesadaran mau bersungguh-sungguh untuk datang beribadah ke gereja? Apakah kita telah membuka diri kita supaya dibuka oleh Roh Kudus untuk memahami situasi pergumulan penderitaan yang kita alami pada saat ini? Melalui firman ini kita diingatkan bahwa begitu pentingnya kita bersekutu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang beriman akan bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Di dalam situasi kondisi yang penat sekalipun, Tuhan mau hadir di dalam kehidupan kita. Dia hadir di dalam kebaktian-kebaktian pujian yang kita lakukan. Oleh sebab itu, jangan kita henti-henti untuk beribadah dan datang kepadanya. Beribadah kepada Tuhan tidak hanya di gereja memang benar, tetapi bagaimana hati dan pikiran kita, apakah benar-benar tertuju kepada Tuhan atau tidak? Apakah hanya formalitas belaka yang kita lakukan selama ini sehingga kita menjauhkan diri dari persekutuan Tuhan? Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada saat ini menyapa kita untuk bisa mengandalkan Tuhan, untuk bisa datang berserah kepada Tuhan. Situasi, kondisi yang penat sekalipun bisa dirubah Tuhan. Dan pemazmur mengimani itu ketika dia mau bersandar kepada Tuhan. Di situasi yang sulit yang kita hadapi, mari kita berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita berharap kepada Tuhan. Mari kita berharap hanya kepada kuasa-Nya, sehingga situasi ini tidak membuat kita takut, tetapi semakin kita mengandalkan Tuhan dan semakin kita bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh mengajarkan kami di dalam situasi sulit yang kami alami. Ada Engkau pengharapan kami, ada Engkau yang menghibur kami, ada Engkau yang menjadi teman setia kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam situasi kesulitan atau penderitaan pergumulan yang kami alami ya Tuhan, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini dengan iman yang teguh hanya berpengharapan kepadamu. Ini kami Tuhan, ini permohonan kami. Bersedialah Engkau untuk membantu dan menolong kami di dalam setiap pergumulan yang kami alami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin.